kuncinya kan berbeda nih. Betul. Ada biru-birunya menunjukkan ini adalah hybrid gitu. Suzuki Hybrid. Halo, selamat siang. Ketemu lagi BDW Auto Channel. Di sini kita mau bahas tentang Suzuki. Nah, kebetulan saya sama Mas Aziz nih. Halo, salam kenal. Ya, di sini kita di Suzuki mana nih, Mas? Suzuki dan Mogot, Indo Mobil dan Mogot. Oh, dekat Indosiar ya? Iya betul. Patokannya depan Indosiar. Dekat Indosiar. Oke, ya kalau teman-teman mau lihat tentang Suzuki di sini cukup komplit nih. Jadi mesti hubungi si Mas Aziz ini. Nah, Mas Aziz, di sini kita mau bahas apa nih saat ini? R3 Hybrid GX. R3 AT. Hybrid. Low MPV pertama yang berteknologi hybrid. Wah, R3 Hybrid. Nah ya, jadi namanya udah hybrid. Iya. Apa tuh rata-rata hybrid tuh ya? Hybrid, jadi combine ya tenaganya. Cuman karena si R3 ini mild hybrid, kerjanya ketika hybridnya itu stop and go aja. Oh, stop and go aja. Stop and Oke. go aja. Nah, kita mau bahas dulu nih, apa sih tipe-tipenya si R3 nih yang hybrid ini, terus kemudian di depannya apa sih eksteriornya ya? Yuk kita lihat nih. Dari di sini depannya nih, wih keren ya. Ini grillnya sih kekinian ya. Grillnya berubah, tadinya horizontal agak menekuk ke atas. Ah. Ini menandakan ini mobil ini hybrid, Pak. Oh, oke. Tapi ya lebih enak dilihat loh ya. Intinya ya. Terus Kamuflase aksen sayap gitu. betul. Kekinian lah model yang saat ini sangat kekinian gitu ya. Terus, nah kalau dari lemnya nih, ini LED nggak deh? Enggak, dia masih proyektor Masih belum halogen. LED, tapi nggak apa-apa. Tapi nextnya mungkin diimprove ya sama si Suzuki-nya dong pasti Iya, dong. semoga diimprove. Iya. Oke, terus oke ya. Jadi ini belum LED. Terus kalau ini dapat juga dong. Fog lamp. Fog lamp dapat dong. Halogen atau LED nih? Masih lampu. Masih lampu fog Masih lamp. lampu, belum Oke. LED. Oke. Jadi emang banyak nanti mesti diimprove nih. Masih banyak Nextnya harus nih ya. improvement. Pasti diimprove lah. Oke. Wah. Ini kalau saya lihat sih desainnya sih mirip sama sebelumnya R3, cuma di depannya tampilannya grillnya lebih menarik. Iya, Terus kemudian warnanya suka nih, ya kayak warna-warna ungu apa ya? warna burgundi, merah-merah ya? anggur gitu ya, kesan feminim sih, Pak. Feminim tapi berkelas ya, elegan sih. Ya, Saya sih elegannya elegan dapet. loh. Iya. Elegannya dapet gitu kan, berkelas sih. Jadi lebih bagus sih, improve lah ini. Peleknya ini dapat apa nih? Yang Velgnya berapa nih? 2 ton 15 inch. 15 inch tuh, 2 ton nih. 2 ton ya. Nah, ini kalau dapat brandnya dapatnya sama semua atau sama ya? Sama. Ya, Dia Dunlop Dunlop semua ya. Jadi mau tipe apapun dapat Dunlop semua. sama Sama. Dunlop. Oke. Ringnya 15. 15. 15 ya. Apa di sini tampilan yang ada yang berbeda sama R3 yang sebelumnya? Atau sama aja di sini ya? Nggak ada sih, Pak. Sama ya? Semuanya sama, cuman spion. Spionnya bedanya apa? Ketika parkir sih dia sudah auto retract. Oh, Ketika itu parkir improve-nya mati. ya. Itu Belum, improve-nya. Dulu belum ada dong. Belum, Nah, belum jadi auto akhirnya sekarang di-improve-nya di sini nih. Spionnya. Yuk ikut lanjut lagi yuk. Kalau dari sisi belakangnya sih nggak gitu jauh berbeda ya. Cuma ada logo hybridnya nih. Sama chrome-nya naik. Chrome-nya naik ya. Yang tadinya di bawah jadi naik ke atas. Naik dikit ya. Tapi improve loh. Jadi kan naik ya. Jadi Iya. lebih ditongolin nih ininya kan. Kayak kan zaman-zaman kan begitu kan. Iya, improve-nya bikin smile. Bikin smile gitu. Tapi emang dia suka di sini ada hybrid logonya nih. Itu yang penting sih logonya. Terus dari sisi sensor mundur dapet ya kan ya. Terus kamera mundurnya belum dapet. Waduh, maksudnya nextnya dikasih dong Mas. Ada di tipe tertingginya R3 Hybrid Sport. Jadi kalau mau beli itu tipe tertingginya aja, jangan nanggung-nanggung. Ya benar Mas ya. Langsung pilih yang sport, jadi dapat komplit gitu. Tapi Karena kalau ini mau pasang bisa, Pak. kalau pasang bisa juga Bisa. gitu. Di sini atau di apa namanya? Kalau bisa sih di sini ya, karena agar tidak merusak garansi. Ah, itu dia. Kalau pasang di tempat lain itu rusak garansi. Jadi kalau mau langsung pasang di Suzuki-nya. Jadi nggak rusak garansi, jadi aman gitu. Takutnya kan emang pakai kabelnya apa, nggak jelas dong. Nanti semua terjamin dari si Suzuki-nya. Nah, ininya ada berbeda nggak? Kalau ini udah pakai LED semua atau masih lampu? Enggak sih, yang LED hanya ininya. Oh, aja. ini LED. Selampu sen masih bohlam. Masih bola. Oke, mungkin nanti nextnya lah ya. Iya. Harus ditingkatin lagi nih. Tapi nggak apa-apa sih, udah cakep sih. Kalau dikasih LED cukup lah ya ininya ya. Oke. Oke, yuk kita lihat yuk bagian belakangnya nih.
Nah, ini bagian belakangnya ya Mas Aziz ya. Mm-mm. Nah, oke sih gede loh. Iya, betul. Gede loh. Secara di kelasnya dia bagasi itu paling terluas, diuji dengan yang lain. Iya gede ya, nih. Ini bisa rata lantai. rata lantai, terus kemudian kalau saya lihat sih ya, ini wah bisa buat berapa ini ya? 1 2 3. Aku bisa nih. Hah? Keren loh. Hah? Dan ini buat naruh-naruh sepatu. Nah, ini buat sepatu nih, Kam. Suzuki pinter nih bikin ininya nih. Dia taruh sepatu. Terus ini ban serepnya di mana, Mas? Ban serep masih di sini sih, kita harus pakai baut. Oh, pakai baut di sini ya, dibuka di sini. Jadi di dalam sini. Nah, ban serepnya dapatnya sama, ringnya 15 juga. Ringnya sama 15, cuman peleknya aja sih kaleng, Pak. Mereka kaleng, tapi bannya sama dong, 15 ya. Sama. Oke, nggak apa-apa sih. Yang penting bisa menandai kan ya. Dia- Betul. Saya mau kasih tahu nih tempat nih. Ini kan tadi kan buat ban serepnya di sini di bawah nih. Nah, ini sih di sini sebelah kanan ini ada namanya dongkraknya sama toolkitnya. Jadi kalau misalnya kita emergency atau apa, mesti Ya. tahu nih, itu penting. Dapat Iya, aparnya nggak, Mas? Dapat. Dapat ya. Oh, Dapat apa? Karena mobil 2021 ke atas itu sudah wajib apar. Oh, apar ya, dapat belum ya? Oke, good. Sekarang kita kan udah lihat eksterior nih. Nah, kita mau bahas interior nih, Mas ya. Yuk. Oke, sekarang kita di dalamnya nih, Mas Aziz ya, di R3 Hybrid ya. Betul. Nah, bisa jelasin nggak nih apa yang berbeda, apa yang ditongolin di Suzuki Hybrid ini nih? Yang sekarang ya, Pak ya. Uh, Dari semua sih sama, cuman ada penambahan fitur cruise control. oh, cross control dapat dong. Ini standar dong. Mm-mm. Oke, yang tipe tertinggi juga dapat juga dong. Dapet Dan ada fitur apa lagi nih tambah di kalau fitur tertingginya nih? MID-nya sekarang full color, kalau yang sebelumnya itu monochrome, dan ada animasi apa sih, cara kerja hybridnya. Oh, cara kerja hybridnya. Cara kerja Oh, ini dia nih ya, maksudnya ya. Betul, Pak. Oh. Dan di MID itu juga kita penghematan bahan bakarnya juga ada di namanya idle set. Oh, udah saya. Nah, jadi kita saving berapa kilometer per liter itu Betul. ada. Jadi kita ketahuan dong, savingnya berapa kilometer, dia 1 liternya berapa kilometer sih? Karena iya. kan hybrid kan nih. Satu lagi Juga. fitur tambahan, dia ada idling stop untuk buat maksimalin kerjanya hybrid, ada di sebelah kanan. Oh, itu fiturnya ya. Iya, betul, Oke. Pak. Kalau dari AC digital ya. Digital sama Digital. aja yang seperti sebelumnya, cuman kita lengkap, ada radio depogger, semburan angin, Aha. ada heater. Ada heater. Nah, lo ada heater. Itu menarik loh, ada heater loh ya. Mungkin kalau lagi kedinginan boleh dipakai fiturnya nih, heaternya ya. Betul. Iya, siapa tahu begitu. Tapi menarik sih. Kayaknya mobil-mobil rata-rata nggak dapet, nggak dapet heater itu. Ventilasi cup holder untuk menjaga suhu minuman dingin tetap Oh, stabil. jadi di sini nih pada fiturnya buat dingin loh. Iya, Jadi kalau kita mau taruh minuman atau aqua atau apa di sini jadi dingin sendiri dong. Itu enak, jadi seger ya. Lagi panas-panas ke depan kita minum, terus sini dingin dong. betul. Menarik. Ini menarik cup holdernya. Kemudian kalau fitur ini standar lah ya. Kalau ini standar, terus ini kan hybrid ya. Tenaganya gimana kalau dengan hybrid nih? Tenaga sih sama aja ya, Pak ya. Sama aja ya. Sama aja, cuman penghematan dari bahan bakar, Ah. terutama pajak. Oh, pajak Pajaknya dia tuh Murah. murahnya, iya 3.100.000. murah coy. 3.100.000 per tahun ya. Murah loh. Itu salah satu keunggulan kita dari kompetitor, Oh, dari secara value harga. harganya murah, pajaknya murah coy. Itu penting loh, penting. Terus saya lihat ini panel woodnya bagus ya, Ya bikin elegan, Pak. ya Enak bagus dipandang. ya, cakep loh. AC-nya dingin loh, ini oke nih. Terus ini bisa pengaturannya enak dong ya. Ya, pengaturan bisa kita mode semburan arah angin, diffugernya, ini rear diffugernya, ini semburan angin, Oh iya betul. ini untuk suhunya. Ya. Bila kita terus bentokan ini akan Panas. heater. Iya, betul. Kalau ini, Ini head unit Ada. GPC. ah. Ya, dia belum Android Auto ataupun CarPlay. Oh belum, Belum, tapi dia bisa mirroring, bisa mirroring. near cable Hah? ataupun pakai kabel. Oh gitu. Jadi kita mesti install satu aplikasi mungkin ya. Betul, Carbit Link. Dulu sih YC Connection, sekarang di Play Store atau App Store dia namanya Carbit Link. Carbit Link ya. Iya, betul, Oke. Pak. Jadi kita bisa mirroring tampilan dari handphone kita ke sini nih. Betul, Pak. Oke. Jadi ya lumayan lah. Semi Android lah ya. Iya. Ini 8 inci. Inci ya. Oke, dari sini oke ya. Terus ini belum ada kaca ya. Belum, Belum hanya kaca ya. di bagian penumpang. Hanya penumpang aja, oke. Terus tapi
ini enak loh. Legroom oke sih Pak. Kita unggul di situ di body kompetitor salah satunya. Enak loh, lega loh. Hah? Kayak kelihatan luas gitu ya, luas. Terus kemudian ini mode apa ya maksudnya di sini ya? Itu untuk apa? Untuk audio aja. Oh, audio aja ya. Audio aja. Dan setirnya pun hanya steering, tidak teleskopik. Oh iya, saya baru mau nanya tuh. Hanya steering doang ya. Steering aja. Tapi itu mungkin nextnya jadi improvean, dimasukkan ya. Jadi semoga saja. Iya, jadi kan ini bisa dilihat sama teleskopik kan mestinya kan. Nanti nextnya lah ya. Oke. Nah, kalau ini dapat dong ya, USB dapat ya, USB output dan USB. Ya, ini buat yang hazard ya kan? Betul. Oke. Rem tangan masih rem tangan manual ya? Iya, masih tradisional. Tradisional ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini buat, kadang-kadang ada orang yang suka ini loh daripada yang pakai elektrik. Sensasi bunyi kretek. Iya. Tapi kalau belum bunyi keruk itu kayaknya belum ini sempurna gitu kan. Oke, nih kita udah bahas di row pertamanya nih ya. Tampilan depannya sih oke lah. Terus saya suka nih ada lambang engine, terus ada lambang baterainya. Jadi kan menandakan ini adalah hybrid nih, ya keren. Oke, yuk kita ke row keduanya ya. Kita bahas nih gimana sih row 2-nya, apakah seenak senyaman di depannya enggak nih. Oke, sekarang kita di row 2-nya, di row 2-nya R3 hybrid. Nah, kalau dari sini kayaknya nggak gitu jauh beda ya dengan R3 sebelumnya ya. Nggak ada jauh beda. Terus tapi AC double power ya, kan AC yang single power kayak itu doang kan. Betul. Semi. Nah, terus kemudian ini enak sih, lega. Terus kemudian power outletnya juga ada sini ya. Power outletnya ada. Airbag gitu dapat nggak? Nggak ada, cuma airbag, cuma dual airbag aja di depan aja. Oke, berarti dapat tapi hanya di bagian penumpang dan supirnya ya. Betul. Oke, dapat dua lah ya. Oke, di baris kedua ini aparnya pas di sini. Oh, aparnya ada di baris kedua. Oh, aparnya si R3 tuh di sini. Betul. Oke, di row 2 nih aparnya ya kan. Biasanya rata-rata ditaruh di row pertama ya, di sini ya, di penumpang misalnya rata-rata ya. Dan untuk kebetulan untuk ini hybridnya di mana baterainya? Baterainya ada di penumpang depan. Oh, penumpang kiri depan ya. Oke. Penumpang depan. Tapi so far aman dong ya, maksudnya nggak panas atau apa ya? Nggak ada panas ya. Keluhan. Karena kan senyap loh. Kaki tuh kedengeran loh. Oke loh. Hah? Ya, itulah salah satu keunggulan. Peredamnya lumayan loh. Tuh, senyap. Senyap kan beneran senyap. Oke. Sekarang kita coba mau lihat ini ya, armrestnya ya. Wih, armrestnya nih. Ih, enak loh. Kenapa? Karena dia tidak jeglek ke bawah. Kan ada yang begitu kan? Iya. Bikinnya pas, tangan kita di sini, tinggi di sini. Kalau kita lagi sebagai penumpang enak nih, nyender gitu sambil nikmatin jalan gitu kan. Kadang-kadang kan penting gitu armrest ini gitu, ya kan? Jangan sampai ke bawah ya. Pinter juga nih Suzuki nih kali ininya nih ya. Kita mau ngerasain sih gimana sih kalau misalnya kita duduk di row 3 ini ya, masih nyaman atau tidak nih ya. Oke, yuk kita coba. Sekarang kita di row 3-nya nih sama Mas Aziz nih. Kita coba ya. Enak kayaknya, nyaman nggak dia? Masih nyaman nggak? Ya, biasanya kan row 3 itu buat anak-anak kecil. Nah, kita kalau Mas Aziz tinggi berapa ya? 175. Saya pendek sih. Jadi jangan dikatakan di sini lah ya. Nah, kita mau coba nih. Enak gak sih? Coba kita mundurin. Oke. Masih lega. Kalau saya sih emang lega ya. Kalau kamu gimana? Wah, bitter sih Pak. Selama ini saya naik mobil-mobil test drive R3 karena kebantu suspensi ya, walaupun legroomnya agak mepet. Saya nggak pernah kebentok karena suspensinya nyaman. Oke. Kalau saya sih legroomnya enak loh, lega loh. Karena ini bisa dimajuin, ya kan? Betul. Ya kan, ini bisa dimajuin. Tapi kan ya itu keuntungannya karena bisa dimajuin. Kan ada yang mobil yang nggak bisa dimajuin ini ya kan? Betul. Salah satu lagi cup holder kita ada 2. Oh, dapat cup holder 2. Jadi emang tetap dibuat anak kecil sih. Kalau menurut saya lebih anak kecil, tapi kalau tinggi seperti saya sih cukup bisa juga nyaman di sini ternyata. Oke, cukup bagus di sini row 3-nya. Dan ada power outlet ya di row 3 ya? Di row 3 itu belum ada Pak. Kita belum ada ya? Oke, nanti mungkin kedepannya si Suzuki bisa nambahin nih. Ini mah satu kiri kanan lah ya. Betul. Oke, kalau mau kasih lihat aja nih, kuncinya kan berbeda nih. Ada biru-birunya, menunjukkan ini adalah hybrid gitu. Suzuki hybrid. Di warranty baterainya ini digaransi 5 tahun atau 100.000 km.
Selain itu dia juga shock breaker sama aki digaransi 1 tahun atau 20.000 km. Kalau aki saya pernah dengar, kalau shock breaker saya belum pernah dengar nih. Ya, kita Jadi shock breaker garansi 1 tahun atau 20.000 km. Oh, lumayan loh, menarik ini. Jadi dan garansi mesin 3 tahun atau 100.000 km. Oke, jadi kalau misalnya akinya rusak, Ya. langsung ganti kan? Bukan sambil dicas atau enggak dong? Enggak, diganti. Jadi warantinya itu penting tuh, karena kita mesti tahu nih waranti baterai, karena ini hybrid nih, bener kan? Betul. Karena hybrid nih, teknologi yang baru nih. Oke, tadi kan kita udah bahas eksteriornya, jadi R3 hybrid terus sama interiornya. Nah, beberapa ada fitur yang harus ditambahkan sama Suzuki hybrid ya, ke depannya ya. Betul. Ada beberapa power outlet, terus armrestnya juga ya di depan ya. Terus kemudian beberapa fitur-fitur yang harus ditambahkan mungkin jadi masukan buat Suzuki hybrid ke depannya. Nah, Mas Ajis bisa kasih tahu nggak, spill harganya berapa sih nih? Untuk yang tipe Matic itu 281.300 belum potongan cashback. Dan untuk ada cashbacknya tuh, untuk yang manual 270.300. itu yang 281 tadi ya? Ya, Itu paling tinggi. ya tipe GX bukan tipe GX, tipe tengah-tengah. Oh, kalau paling tinggi berapa? Untuk yang paling tinggi itu 292.300. 292.300. Jadi menurut untuk saya yang Matic. Ini menurut saya sih tanggung, mending ambil yang tipe paling tinggi karena udah dapet semuanya. Menurut saya kan. Betul. Bonus-bonusnya apa nih, Mas? Bonus-bonus untuk bonus pembelian dari Suzuki sih, kaca film Solar Guard Solar guard. Oh, 40% depan, sekelilingnya 60%. Karpet bluedru, dah itu saja. tapi ada cashbacknya yang menarik ternyata. Cashback mobil R3 ini sebesar 30 juta. 30 juta coy, gila, 30 gede juta. banget. Dan lagi ada program nih, Tokopedia. Bila pembelian cash dengan Tokopedia, diskon bisa bertambah 2 juta lagi. Oh, Pembelian lewat jadi Tokopedia. kalau beli DP-nya ya, kasarnya buat bayar DP di Tokopedia ya. Ya betul, pembayarannya Pembayaran di awal di pakai Tokopedia dapat cashback berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Lumayan loh 2 jutanya kan? Iya. Bisa buat tambah aksesoris yang lain kan? Iya, Bener nggak? betul. Ditambah lagi kalian bisa bergaya. Beli mobil pakai Tokopedia. Gila coy, keren kan? Test drive boleh nggak, Mas? Silakan, kita ready. Boleh. Ready Kita lagi. test Kalau kalian mau cobain sensasinya naik R3 hybrid, boleh hubungin si Mas Ajis ini. Mas Ajis bisa kasih tahu nih kapan waktunya. Betul. Ya, anytime dia bisa kok. Pokoknya Iya, selama Gak bentrok ya, nggak Pak? bentrok aja sama yang lain. Oke Mas Ajis, thank you banget nih waktunya untuk bahas tentang R3 hybrid ini ya. Oke, sekarang kita mungkin nextnya kita mau bahas tipe yang terbaru lagi nih, yaitu Suzuki Baleno. Oke, ditunggu ya. Bye-bye, ciao.